Salam saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus yang seia sekata sepadan. Bagi penggemar channel video ini, Jurnal Polisi Online di YouTube, kembali kita pada pagi hari ini tepat pada tanggal 5 ini. Kembali kita buat siaran berita firman Tuhan, di mana saat bentar lagi kita akan menyambut dan mengingat hari kelahiran Yesus Kristus, yang pada khususnya umat Kristiani Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemungkinan kita barangkali semua umat-umat Tuhan, jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan, marilah kita sambut yang hati yang tulus, mengingat dan mengenang hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Dalam pengertian kata, dalam kelahiran Yesus Kristus yang akan kita sambut pada tanggal malam 25, di situ kita mengenang dan mengingat kelahirannya. Bukan lagi di situ lahir Yesus Kristus, tidak. Kita mengenang, mengingat hari kelahirnya. Kenapa kita selalu menyambut itu dengan penuh sukacita, sukaria atas kelahiran daripada Allah? Pada saat ini kita memberikan pencerahan, kita memberikan penjabarannya, supaya kita memahami tentang hari kelahiran daripada Yesus Kristus yang kita sambut, mengingat dan mengenang. Bukan lagi Yesus Kristus yang lahir pada malam 25 nanti, tidak. Tapi kita mengenang, mengingat hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Sebelum kita masuk penjabaran firman, kita terlebih dahulu berdua pada siang berbahagia ini, meminta pengurapan hikmat kasih karunia daripada Tuhan. Kita mengerti, menjabarkan oleh karena pengajaran daripada Allah sendiri, bukan karena kepintaran dan kepandaian, tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia ulurkan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus daripada Allah sendiri, yang mengajari kita semua, maupun yang menonton, maupun yang menjabarkan. Selalu kita buat di channel ini, saudara-saudariku, tidak pernah ada kepentingan pribadi. Cuma saya mohon di like, di share. Tolong di share, supaya kita memahami semua. Saya tidak pernah mengatakan di channel YouTube itu di subscribe, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya bukan jual firman, saya bukan ngobrol firman. Saya memberitakan Injil, supaya semua memahami dan tidak ada kepentingan pribadi. Saudara-saudariku, bagaimana kita punya kepentingan bersama. Saya melihat daripada hasil analisa channel YouTube ini menegakkan kebenaran tentang firman kebenaran Allah, di mana hasil analisa yang mendengar YouTube ini sudah mencapai 100%. Terima kasih saudara-saudaraku yang like, yang share, supaya kita memahami semua tentang hari kelahiran daripada Allah Yesus Kristus. Jadi supaya kita memahami ke tahun 2023, di mana pada tanggal 5 Desember ini kita buat, akan kita share nanti secara singkat. Tolong di like, di share kepada seluruh saudara-saudara kita seiman, sekasih, dan percaya kepada Yesus Kristus. Di situ nanti ketahuan, nanti kalau udah Tuhan memberikan hikmat kepada kita, apakah harus yang kita hadapi tahun 2023 nanti, tahun ke depan. Tergantung daripada Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita siang hari ini menunduk diri, supaya kita diberkati, dihikmati, dicukupkan semua biaya kita dalam penyambutan tentang kelahiran daripada Yesus. Saudara-saudariku, mari kita menunduk diri.
Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Raja alam semesta. Mendengarlah Engkau Bapa dan melihat atas segala permohonan doaku saat ini dan doa kami bersama. Hati yang tulus, terbuka, terarah, dan tertuju di hadapan Tuhan. Kami belajar firman-Mu dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Engkau, yang mendewasakan kami semakin mengerti seturut rencana daripada Allah bagi kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Buailah kami dengan buah roh kebenaran daripada Engkau, menunduk diri di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah. Curahkanlah mujizat keajaiban yang nyata, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah Yesus Kristus sendiri, yang mengajari kami supaya kami memahami kehendak dan seturut daripada Allah menjelang tahun yang kami hadapi, tahun 2023 ke depannya. Biarlah naungan tangan daripada Tuhan membuka hati kami benar-benar semakin mengerti penjabaran firman kebenaran Tuhan. Barang siapa yang menonton video ini Tuhan, hikmati mereka supaya mereka mengerti, sehingga kami semakin dewasa oleh naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Bakal sidang jemaat domba daripada Allah, hamba pelan daripada Tuhan. Hikmati semua Bapakku yang baik, supaya kami tidak tertipulasi kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu dosa, bujuk rayung kegelapan. Sebab itu kami berdoa kepada Tuhan, ajari kami semua pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya naungan tangan daripada Allah, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, kami belajar firman kebenaran Tuhan pada siang berbahagia ini. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada bulan ini yang dikatakan bulan Desember, bulan yang terindah, yang percaya kepada Yesus Kristus, bulan yang terang menderang, kita datang nantinya bersama-sama di tempat perkemahan rumah Allah yang dikatakan gereja. Di situ kita mengingat, mengenang, menyambut hari kelahiran daripada Yesus. Bukan di situ lagi lahirnya Yesus, tidak. Tapi kita mengenang, mengingat tentang hari kelahiran Yesus Kristus. Di mana yang percaya kepada Yesus Kristus, Dia selalu memberkati, melindungi, menyelimuti, memagari kita. Kuasa daripada Allah Yesus Kristus menguatkan kita menghadapi gelora dunia. Gelombang dunia semakin saat ini kita lihat sendiri. Mungkin kita pribadi lepas pribadi, banyaknya perubahan-perubahan gelora dunia menjelang akhir zaman ini. Yang penting saat ini kita mengucap syukur kepada Allah Yesus Kristus atas naungan mengingat mengenang kelahirannya. Mari kita semakin memahami di saat kita datang bersama-sama di gereja kita, dimanapun gereja saudara-saudari tahu, dimanapun organisasi gereja Anda. Sebab itu kita buat di channel ini, menegakkan kebenaran iman dan dalam kerohanian. Sebagai tema kita buat saat ini, mari kita tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita, mempertahankan iman di dalam kerohanian. Itu terutama yang paling penting, supaya kita sanggup menghadapi apapun gelora dunia dan apapun yang terjadi saat ini di bawah kolong langit dan di atas bumi. Itu semua tertulis oleh sikap pernyataan pemeteraian firman Allah. Itu harus terjadi yang kita hadapi. Walaupun besar kecil yang terjadi saat ini yang kita hadapi, tetapi walaupun kecil masalah itu, kita hati-hati dan waspada. Bisa juga membawa maut kematian. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus berkata seperti zaman dulu, di saat Yesus itu melakukan musibah air bah, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus menyesal melakukan itu. Pada masa itu sudah bergemelut dosa manusia semua, sehingga Tuhan Allah membuat jalan pintas. Diingatkan melalui Nabi Nuh. Tetapi di samping itu Tuhan Allah Yesus Kristus menyesal. Coba Anda buka hamba pelayan Tuhan dimanapun berada. Buka kitab suci di Mika.
di perjanjian lama, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus terseduh menangis. Dia berkata dan berjanji tidak akan dia buat lagi terjadi seperti air bah dulu. Sekalipun manusia itu apapun terjadi dalam dosa saat ini, tapi dia mengatakan akan saya buat teguran-teguran kecil supaya semua sadar akan Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini penting kita belajar pemahaman rencana seturut daripada Allah, supaya kita memahami saudara-saudariku. Saat ini kita buat di channel TV Jurnal Polisi Online. Bahkan saya lihat analisa firman kebenaran yang kita tampilkan di channel TV ini sudah 100%. Terima kasih bagi saudara-saudariku seiman sekasih yang sudah like 100%. Saya tidak pernah meminta imbalan bentuk apapun selain hanya mengharapkan bantuan daripada Tuhan. Apapun kehidupan saya pribadi, sekalipun banyak masalah saya hadapi, saya tetap bertahan. Bahkan banyak orang mencemoohi saya, banyak orang mencemari saya, banyak orang berkata yang tidak sehat pemikiran saya. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajari kami, dewasakan kami. Mungkin mereka itu belum memahami sebenarnya tujuan daripada Allah. Karena belas kasih daripada Tuhan bagi kami yang penuh dan dosa, sehingga Tuhan Allah memerintahkan secara pribadi saya menjabarkan kebenaran daripada Tuhan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Karena masih ada kebaikan-Mu Tuhan, mendewasakan kami supaya kami sanggup menghadapi tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan, tipu dosa yang kita hadapi menjelang hari-hari terakhir. Penting digarisbawahi, firman Tuhan berkata, berhati-hati menjelang akhir zaman. Bujuk rayuan kegelapan, tipu dosa, bujuk rayuan dosa yang menerjang pemikiran kita, menyelimuti supaya kita jatuh dalam kekelaman. Di situ kuasa kegelapan tidak memandang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak memandang pejabat, tidak memandang anak Allah, jemaat Tuhan, domba Allah, supaya kita memang benar-benar meneliti, mencermati pekerjaan iblis. Itu menjadi pernyataan daripada firman. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah waspada, hendaklah berjaga-jaga. Tuhan ingatkan itu. Di mana tahun 2023 kita akan menghadapi tahun yang baru. Mari semakin tulus kepada Tuhan. Mari kita meningkatkan sumber daya kemanusiaan iman dalam kerohanian. Supaya kita waspada, supaya kita memahami. Belajarlah benar-benar. Juga bagi hamba pelayan daripada Allah dimanapun berada. Mari semakin kita tingkatkan meminta kepada Tuhan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Di mana kitab suci berkata bahwa firman kebenaran Allah tidak boleh ditafsirkan. Tidak boleh bersifat pandai-pandai, pura-pura pandai. Coba belajar berdoa menunduk diri. Tertulis dalam firman Tuhan, janganlah hendak kau buat kepandaian dan kepintaranmu. Janganlah engkau menganggap pandai. Hendaklah engkau bersujud berdoa kepadaku, kepada Tuhan. Aku akan mengutus roh hikmat, pengertian, pengajaran kepadamu. Dan percayakan bahwa Roh Kudus mendewasakan engkau, kata Tuhan. Ini penting kita pahami semua menjelang hari-hari terakhir ini. Mohon maaf, mohon izin. Saya sudah membuat khotbah firman Tuhan kebenaran di channel ini. Sudah 100%. Saya lihat sesuai hasil analisis dan analisa. Puji Tuhan. Mari kita pahami bersama ini. Karena manusia seseorang pun tidak ada yang sempurna. Manusia seseorang pun tidak ada yang kudus. Dan tidak luput dari segala kesalahan di hadapan Allah. Itu firman Tuhan berkata. Penting kita belajar melakukan rendah hati kepada Tuhan. Rendah hati kepada sesama. Momen menjelang menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Desember tahun 2022 nantinya dimanapun gereja kita. Mari semakin memahami. Mari semakin mengerti seturut rencana daripada Allah. Tujuan daripada Allah apa, saudara-saudari? Supaya kuat iman kita. Supaya kita sanggup semua diselamatkan. Pesan Tuhan bagi kita, bagi saya pribadi. Secara renungan, secara mimpi. Tuhan Allah berkata kepada saya, beritakan Injilku dalam kebenaran.
supaya mengerti, supaya dapat semua diselamatkan, supaya tidak ada menyelewengkan, supaya bayi suciku tidak tertipu. Arti bayi suci adalah di dalam Tuhan, jemaat domba daripada Allah. Bukan gereja bayi suci, itu perkemahan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar sesuai dengan seturut rencana daripada Allah. Kembalilah ke jalan kebenaran daripada Tuhan, saudara-saudariku. Bagi kita hamba pelayan daripada Allah. Supaya semakin Tuhan murnikan kita mengerti akan kebenaran. Supaya hamba Tuhan seperti kita ini belajarlah taat kepada Allah, takutlah kepada Tuhan. Supaya kita dapat diselamatkan semua. Sehingga jemaat domba daripada Allah, walaupun terkadang hamba pelayan Tuhan sangat sulit menata, membawa domba-domba Tuhan ini hadapan Allah. Memang itu pernyataan firman. Karena apa? Kuasa kegelapan tipu daya iblis selalu menyerang kita. Bahwa pekerjaan iblis menjelang akhir zaman ini, target daripada iblis kita, mengganggu jiwa pemikiran kita. Sebenarnya sih etikat kita tidak ada memang etikat jahat. Tetapi firman Tuhan berkata berhati-hati tipu daya iblis. Bahkan pesan Tuhan kepada kita itu. Itu penting kita pahami. Di mana tahun 2022 ini, pada malam 25 nanti kita menyambut tentang hari kelahiran daripada Yesus. Bukan lahir lagi Yesus di situ, tetapi kita menyambut, mengingat, mengenang. Dan apa makna tentang itu? Dan apa makna tentang kelahiran daripada Allah? Kemungkinan besar banyak kita belum memahami itu. Tapi saat ini mari kita berikan pengertian daripada kelahiran Yesus Kristus di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Kelahiran daripada Yesus Kristus, supaya kita memahami makna dan tujuan menebus dosa-dosa manusia di zaman nenek moyang kita, meluruskan firman perkataan Allah, kitab Musa. Maka dikatakan dalam firman daripada Allah, saya bukan mentiadakan firman perjanjian lama atau kitab Musa, melainkan meluruskan. Maka dikatakan dialihkan ke perjanjian baru. Pada masa perjanjian kitab Musa memang banyak keajaiban mujizat-mujizat diberikan kepada rasul, nabi. Dialihkan ke perjanjian baru, diluruskan. Itu makanya firman ini hikmat. Firman ini keajaiban. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kalau tidak salah saya surah Paulus yang kedua, bahwa kita suci, kita Injil perkataan Allah tidak boleh ditafsirkan. Melainkan berdoalah kepada kata Tuhan. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku dengan hatimu yang tulus. Hindari kepandaian dan kepintaranmu. Itu kata Tuhan bagi kita melalui firman ini. Penting ada pemahaman. Percayakan Roh Kudus bagi kita semua. Supaya Tuhan selamatkan kita semua. Tak ada manusia tidak berdosa. Tak ada manusia sempurna. Tidak ada. Itu firman Tuhan berkata. Sebab itu Tuhan memberikan kasih pengampunan. Mari semakin kita tingkatkan kedewasaan. Ingat momen hari kelahiran Yesus Kristus. Menebus noda dosa manusia di zaman nenek moyang kita. Bahkan sampai kepada kita sekarang. Tetapi Tuhan mengingatkan supaya semakin tekun di tahun 2023. Apapun terjadi akan kita hadapi tahun 2023. Itu seturut daripada Allah. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun yang seiman sekasih kepada dengan saya, yang percaya kepada Yesus Kristus, khususnya umat Nasrani, Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari tahun 2023 semakin kuatkan. Mari kita semakin belajar. Jangan takut kelaparan. Pernyataan firman, umat-umat itu akan tidak saya biarkan kelaparan.
Berdoa dan berusaha dan bekerjalah. Belajarlah berjalan di jalan kebenaran. Sekalipun ada kesalahan terkadang, Tuhan tahu. Karena firman Tuhan berkata, cerdiklah engkau bagaikan ular, tuluslah engkau bagaikan merpati. Apa pengertian itu? Di dalam kita mencari berkat Tuhan tidak ada yang lurus. Kalau ada yang mengatakan mencari berkat Tuhan dalam kehidupan lurus, bagi saya itu orang manusia munafik. Maka firman Tuhan berkata, cerdiklah kau bagaikan ular, tuluslah kau merpati. Artinya, di dalam mencari berkat Tuhan kita di bawah langit dan di atas bumi ini tidak ada yang sempurna. Tetapi pengertiannya, tuluslah kau bagaikan merpati. Hendaklah kita bersekutu berdoa minta pengampunan daripada Allah. Itu tujuannya. Saudara kekasih yang penonton video ini, mari kita pahami bersama. Bagaimana kita berkebersamaan ke depan sama-sama memahami. Supaya kita mengerti. Iman kita lah membawa keselamatan kita di kelak kemudian. Kenapa Tuhan mengingatkan? Kekiamatan manusia ada dua versi. Yang manusia hadapi. Ada dua versi kekiamatan manusia. Pertama, saat ini Tuhan berikan kematian. Itu salah satu maut, kematian, salah satu kekiamatan. Yang kedua, kekiamatan dunia. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, raja akan bangkit melawan raja. Ini penting kita pahami. Tetapi Tuhan Allah selalu mengingatkan, datanglah bersusut kepada aku. Sekalipun ada kelalaian, kekurangan, Tuhan tahu. Tuhan mengerti kekuatan iblis di bawah kolong langit di atas bumi ini. Bahkan Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Oleh perbuatan siapa yang menyalibkan Yesus Kristus? Kan yang mengenal daripada kitab Musa. Yang mengenal firman Tuhan lo yang menyalibkan Yesus Kristus. Hati-hati kita semuanya. Jangan sampai tertipu daya iblis. Bahkan Yesus Kristus sudah membuktikan keajaibannya. Mengubah kitab Musa menjadi kitab yang baru. Penting kita pemahaman. Mari belajar dalam firman Tuhan, berdoa. Minta roh hikmat, pengertian, pengajaran hati yang tulus, terarah dan tertuju. Firman Tuhan ini tidak boleh dimain-mainkan. Bagaimana kita semua jemaat Tuhan domba Allah mengerti akan kebenaran. Mari kita tegakkan kebenaran sekalipun ada kelalaian kekurangan. Tapi kita jangan sombong, jangan angkuh. Belajarlah. Tahun 2023 dikatakan hendaklah kita menjadi manusia baru. Kita menyambut, mengingat, mengenang hari kelahiran daripada Allah. Semoga Tuhan mengubah kita menjadi ciptaan baru, lahir baru di tahun 2023. Semakin meningkatkan sumber daya keimanan kita dalam kemanusiaan, di dalam rohani dan menegakkan iman. Itu yang penting. Tuhan itu penyanjung. Tetapi Tuhan menghimbau. Barang siapa sudah mulai belajar memiliki iman, mari pertahankan iman. Barang siapa imannya masih lemah, dikuatkan oleh yang beriman. Saya akan selalu menolong, kata Tuhan. Ini penting momen kita buat di channel ini. Penggemar channel TV Jurnal Polisi Online tentang menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada saudara-saudariku seiman. Mari kita lakukan bersama. Saudara-saudariku dengan saya sama-sama kita belajar. Saya mengucap syukur. Saya melihat hasil analisa sudah 100%. Di sini saya memohon kepada saudara-saudariku, banggakanlah Tuhan hal itu. Jangan saya dibanggakan. Saya tidak ingin dibangga-banggakan orang. Saya ingin diprakteknya, di pekerjaannya. Tetapi hormati saudara-saudariku. Topang saya dengan doa. Supaya Tuhan kuatkan. Sebagaimana Rasul Paulus meminta kepada jemaat-jemaat supaya didoakan. Itu saya mohon saudara-saudariku.
Di luar itu tidak ada. Karena pesan Tuhan kepada saya pribadi sangat ngeri. Terkadang saya pribadi bertanya kepada Tuhan, mampukah aku Bapa membeban ini? Tetapi Tuhan berkata, percayalah, aku akan menyertaimu. Kuasa hikmat tetap kucurahkan kepadamu. Bawalah hamba-hamba Tuhan, bawalah domba jemaatku datang kepada aku. Sebab itu melakukan doa syafaat kita selalu. Bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan kita. Jadi makna daripada pesan daripada Tuhan menyambut kelahiran Yesus Kristus Desember ini tahun 2022. Maknanya saudara-saudariku, dalam firman Tuhan dia mengingatkan. Dia menasihatkan, nasihat untuk hidup dalam kasih. Di tahun 2023 Yesus mengingatkan kita, nasihat untuk hidup dalam kasih. Di sini kita baca firman Tuhan dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Di tahun 2023 mari kita belajar berubah sikap. Semakin meningkatkan sumber daya kemanusiaan dalam keimanan kita. Supaya keajaiban, keilahian, mujizat yang nyata, ilahi daripada yang maha tinggi, yang menyelimuti kita, menyadarkan, semakin mendewasakan. Menghadapi gelora dunia ini sudah semakin mengkhawatirkan. Supaya dia tolong kita. Tetapi pesan daripada Allah tertulis dalam suatu Roma, supaya kita memahami saudaraku, Roma pasal yang 12 ayat 9. Untuk tahun 2023 Tuhan mengingatkan kita. Roma pasal 12 ayat 9 sesuai dengan seturut Roh Kudus, nanti kita belajar bersama. Di sini dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini pesan daripada Allah kepada kita tentang tahun 2023. Inilah makna. Memang firman Tuhan berkata ada 3 poin. Maupun di kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru yang telah Tuhan perbaharui, ada 3 poin. Tuhan pesankan kepada kita supaya kita dapat mengejar keselamatan daripada Allah. Pengharapan iman dan kasih. Ini karena dikatakan tadi, kita bicara kekiamatan manusia ada 2 perihal. Kematian panggilan Tuhan, yang Tuhan memisahkan roh kita dari daging dan tubuh kita. Baru kekiamatan dunia. Maka kadang-kadang kalau udah Tuhan memanggil roh kita, dia mencabut roh kita dari tubuh kita. Tapi salah roh Allah dari daging dan tubuh kita, sehingga daging dan tubuh kita dikembalikan ke debu tanah. Itu salah satu kekiamatan. Yang kedua kekiamatan dunia. Berakhirnya dunia. Di sini kita memahami tahun 2023. Supaya kita benar-benar memahami benar-benar. Tahun 2023 mari kita belajar mengasihi. Mengasihi sesama. Saling mendoakan sesama. Bersatu dalam doa. Percayakan Roh Kudus menuntun kita dimanapun saudara-saudariku. Momen tahun 2022 Desember nanti, pesan daripada Tuhan kepada kita, belajar saling mengasihi, memahami, saling mengerti, semakin rendah hati. Rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama manusia. Tidak ada kita mengerti iman oleh Tuhan kalau enggak kita lakukan ini, enggak ada hasilnya. Karena pernyataan firman, pengharapan iman dan kasih ini harus berjalan, sejalan.
Ini Tuhan pesankan. Mari saling mengasihi. Mari saling menolong di antara sesama. Apa yang bisa kita tolong, kita tolong. Karena firman Tuhan berkata, setiap kehidupan manusia melalui kalik. Bisa kaya, bisa miskin, bisa sedang. Sebab itu dikatakan kasih. Saling menolonglah kamu di antara sesama. Ini pesan Tuhan bagi kita umat Kristen dimanapun berada, yang percaya kepada Yesus. Mari belajar mengasihi sesama. Mari belajar menolong sesama. Percayakan Roh Kudus menyelimuti dalam pemikiran kita. Di tahun 2023 apapun yang kita hadapi, berserulah berserah kepada Tuhan. Hati yang tulus dan percaya kepada Allah. Percayakan Roh Kudus membimbing dalam keimanan kita maupun dalam keibadahan. Sedikit pesan firman Tuhan ini, simpel padat saudara-saudariku, yang kita sampaikan, kita share nanti ini semua. Apapun yang terjadi tahun 2023 saya tidak tahu. Tetapi sepertinya ada lagi yang kita hadapi lebih berat. Tahun 2003, saya tidak tahu itu akan dimanapun terjadi. Tetapi mari bersungguh-sungguh. Jadikanlah Desember tahun 2022 momen menjadi manusia baru di hadapan Tuhan 2023. Semakin manusia ciptaan baru di hadapan Tuhan oleh iman dan kasih karunia daripada Tuhan. Bukan secara badani di lahiriah Tuhan lahirkan, roh kita diubah menjadi manusia baru. Adanya Roh Kudus menuntun kita. Mari belajar menghilangkan egois, sombong, angkuh. Mari saudara-saudariku, kita sama-sama rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama. Mari saling memaafkan di antara kekurangan tahun 2022. Mari kita belajar menjadi manusia baru di hadapan Tuhan, menjadi lahir baru di hadapan daripada Allah. Mari pesan ini kita lakukan. Dengan cara apapun kita lakukan kepada sesama dan di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat Tuhan selamatkan semua. Sesuai kehendak di kelak kemudian daripada Allah. Inilah firman Tuhan pada siang berbahagia ini. Kita buat, kita share nanti. Terima kasih yang telah like dan mengeser. Terima kasih yang menganalisa channel YouTube ini menegakkan kebenaran. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada saudara-saudariku yang sudah 100% hasil analisa yang menonton video ini. Oleh karena dorongan Tuhan membantu kita, menolong kita bersama. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada kita sesama. Sebab itu saudaraku dimanapun berada, mari belajar demi belajar. Minta kepada Tuhan, berdoa dengan nama Roh Kudus. Dewasakan aku Tuhan tentang kebenaran-Mu. Sekalipun agak sulit, agak begini, memang itu. Tetapi adanya kuasa Roh Kudus sudah Tuhan curahkan bagi kita, menyelimuti kita semua. Karena firman Tuhan berkata, sadarkah engkau bahwa tubuhmu adalah baik suci daripada Tuhan dan milik daripada Roh Kudus. Baik suci bukan gereja. Baik suci adalah jemaat domba daripada Allah kita ini. Gereja itu organisasi dikatakan zaman Musa, perkemahan, perkumpulan kebersamaan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, patuhilah dengan peraturan pemerintahanmu. Itu penting kita pahami. Bagi hamba pelayan Tuhan dimanapun berada, mari kita belajar sebagai belajar. Mari kita semakin dewasa. Mari kita bawa jemaat domba daripada Allah. Di hadapan daripada Allah jalan kebenaran. Kita hati-hati saudara-saudariku hamba pelayan Tuhan. Kita tidak tahu di kelak kemudian siapakah yang pertama menerima hukuman itu. Kenapa? Tuhan perintahkan bagi kita hamba pelayan Tuhan. Bawa domba-dombaku. Gembalakan kawanan dombaku. Layani dombaku. Kata Tuhan. Apa domba itu? Jemaat daripada Allah. Domba daripada Tuhan. Kita di hadapan Tuhan ini makhluk. Makhluk saudara-saudara. Tapi kita di hadapan Tuhan makhluk yang mulia. Domba yang mulia. Karena Tuhan Allah menciptakan kita segambar dengan Dia.
untuk berjalan-jalan kebenaran menyembah Dia. Masih banyak makhluk yang lain diciptakan. Supaya kita memahami, bagi kita semua pelayan hamba daripada Allah dimanapun berada, mari belajar. Mari kita jauhi menjadi sebuah ajang bisnis di bait suci daripada Tuhan. Marilah kita doakan mereka supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan buka pikiran domba jemaat daripada Allah. Pada peraturan organisasi gereja itu sudah dibentuk segalanya. Ada persembahan, ada perpuluhan, ada ucapan syukur. Mari kita belajar mendoakan bait suci daripada Allah, jemaat daripada Tuhan, supaya mereka diberkati, supaya Tuhan membuka hati mereka memberikan ucapan syukur di hadapan daripada Allah. Artinya mereka memberi ucapan syukur di hadapan daripada Tuhan, yang berbentuk apapun mereka berikan, itu pada siapa? Bukan yang langsung menerima adalah hamba pelayan daripada Tuhan, kan saudara-saudariku. Itu penting kita pahami. Saya pribadi, saudara-saudariku, tidak mudah menjadi pelayan hamba daripada Allah. Saya pribadi adalah budak daripada Tuhan. Saya pribadi adalah budak daripada Tuhan. Tidak mudah menjadi pelayan Tuhan, tidak mudah menjadi hamba daripada Allah. Hati-hati kita ini. Karena kita mempertanggungjawabkan domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, saudara-saudariku. Supaya mereka mengerjakan kebenaran daripada Allah. Penting kita pahami. Coba kita, saudara-saudariku seiman sekasih, baca, kita pelajari firman Tuhan ini mulai daripada Kitab Kejadian sampai Wahyu. Sejauh mana pertanggungjawaban kita sebagai hamba Tuhan yang menjabarkan firman-Nya bagi jemaat domba daripada Allah. Dan apa risiko kita kalau kita sempat menyelewengkan perintah daripada Allah ini? Masih puji syukur bagi Tuhan saat ini. Kita diingatkan semua bahwa tahun 2023 mari semakin memahami itu. Saya pribadi tidak penting saya dipuji-puji, tetapi hormatilah, pujilah Tuhan, banggakanlah Tuhan. Segalanya dari Dia sumber. Tetapi doakanlah dan hormatilah hamba pelayan daripada Allah. Jangan kita karena dipuji-puji orang berbangga hati. Kalau kita mari belajar semakin dewasa, kita banggakanlah Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita. Saya buat khotbah firman Tuhan di channel TV ini. Saudara-saudari, pernahkah aku memakai pakaian-pakaian yang sangat berlebihan? Tidak. Sama seperti jemaat domba daripada Allah saya. Karena Tuhan tidak melihat itu, saudara-saudariku. Melainkan mengingat ketulusan kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Saudara seiman sekasih sepadan, inilah firman Tuhan kita buat pada siang ini. Nanti kita share, kita live-kan menjelang Desember 2022, menjelang mengingat mengenang hari kelahiran daripada Yesus. Mari kita semakin tulus kepada Tuhan. Percayakan nama Roh Kudus membenahi kita semua. Inilah firman Tuhan kita buat. Tidak ada kepentingan pribadi saya, bagaimana kepentingan bersama. Saya tidak pernah mengatakan di subscribe. Tidak, saya ingat itu pesan Tuhan kepada saya. Jangan obral firmanku, jangan jual firmanku, beritakan Injilku, kata Tuhan. Itu pesan Tuhan kepada saya. Supaya semua memahami, supaya semua diselamatkan. Aku akan menyertaimu. Sebab itu aku belajar. Terkadang pun memang ada persungut-sungutan. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, setiap orang mengikut saya harus siap menderita. Itu firman Tuhan mengatakan. Saya belajar dari situ. Saya buat pekerjaan saya sebagai profesi saya cari makan saya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, berkati aku Tuhan.
Sekiranya ada kesalahan saya terjadi di hadapan, ampuni aku. Engkau yang tahu. Hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, selalu saya minta pengampunan. Kalau mau jadi sempurna tidak bisa di hadapan daripada Allah. Kalau mau ya kudus nggak bisa di hadapan daripada Tuhan. Itu firman Tuhan berkata. Siapapun orangnya. Mengerti kita kekudusan dan kesempurnaan adalah di kelak kemudian penghakiman terakhir daripada Allah. Maka firman Tuhan berkata, saya pribadi secara tegas buat berita Injil perkataanku supaya semua memahami. Sekalipun berat langkah itu, memang tidak mudah, tapi Tuhan berkata, aku akan menolongmu. Berdoalah engkau kepadaku, kata Tuhan. Waspada dan berjaga-jagalah. Saya banyak tantangan saya, saudara-saudariku, selama buat khotbah firman di channel ini. Cemahan cemoran orang begini yang dibilang seperti orang gila. Tapi puji Tuhan, masih banyak membuat analisa sudah 100%. Saya banggakan nama Yesus Kristus menolong kita semua. Apapun kekurangan kelalaian kita, saya pribadi tidak berani mengatakan diri saya dia tidak punya dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kebanyakan dosaku. Kadang tidak mampu aku menerima layanan itu semua. Tapi saya tetap belajar supaya kuat. Itu. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa jiwaku sujud menyembah-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku sujud menyembah-Mu. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Jiwa dan tubuhku Bapa, jiwa dan tubuh kami, lidah dan bibir berkata menyembah Engkau sesuai dengan firman perkataan-Mu menjadi ibadah yang sejati di hadapan daripada Allah. Ingatkan kami semua para penonton ini di saat kami bersujud bersempuh menyembah Engkau dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus ilahi yang maha tinggi Yesus Kristus. Ingatkan kami jiwa dan tubuh berkata di hadapan Tuhan, persembahan kami di hadapan daripada Allah. Ulurkanlah tangan setia daripada Engkau, mengampuni atas kekurangan kelalaian kami. Kami tahu Bapa bahwa manusia tidak sempurna, tidak kudus di hadapan Tuhan. Melainkan Engkaulah yang memahami semua rencana terbaik bagi kami semua. Inilah seruan dari ibadah kami. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Keajaiban ilahi yang maha tinggi Yesus Kristus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan iman kami menghadapi gelora dunia ini. Kami percaya di dalam Putra Bapa Allah yang luar biasa Yesus Kristus menghikmati dan mendewasakan kami tahun 2023. Ajari kami, lawat kami, tuntun kami Bapa, selimuti kami semua. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.